teman-teman semua, kembali lagi di Podcast IKIP PGRI Bojonegoro. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat ya. Senang sekali di sini Alin kembali menemani dan menyapa teman-teman semua di Podcastnya hari ini. Nah, karena memperingati Hari Guru yang bertepatan pada tanggal 25 November 2021 ini, kita akan berbincang-bincang nih teman-teman seputar tentang Hari Guru juga. Nah, di sini sudah hadir tamu kita begitu ya, dari Bapak Wakil Rektor 1 IKIP Bojonegoro, ada Bapak Ali Mujahidin MM. Selamat datang Pak Ali. Selamat datang Mbak Alin. Iya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa hari ini. Dengan semangat Mbak Alin saya jadi semangat. Iya. Alhamdulillah iya. Nah, di hari-hari terakhir ini kesibukannya apa ini Pak Ali? Ya namanya sibuk pasti semuanya sibuk. Iya. Ya, semuanya sibuk, kalau nggak sibuk nyari kesibukan. Begitu ya. Jadi peringatan Hari Guru. Hari Guru hari ini dengan temanya yaitu bergerak dengan hati, pulihkan pendidikan. Nah, kalau dari Pak Ali sendiri, sosok guru, figur guru itu sebenarnya seperti apa ini Pak? Guru itu bisa dikatakan adalah orang tua kedua ya. Mungkin Mbak Alin itu dulu ketika baru lahir itu bertemu dengan ibu, bertemu dengan bapak, yang mengajari hal-hal yang lain itu selain di eksternal di rumah itu, di luar rumah itu adalah guru ya. Ya itulah sosok. Jadi sosok bagi saya itu guru itu merupakan orang tua kedua, sehingga guru itu merupakan panutan juga, menjadi role model bagi kita semuanya. Mungkin bagi teman-teman yang lain ada yang berbeda, gitu kan? Ada yang berbeda. Mungkin bagi Mbak Alin juga berbeda. Mungkin guru ada yang lebih lebih menyentuh di hati ketika mengajar, lebih berkesan lah, katakan seperti itu. Mungkin bagi teman-teman ada yang berbeda. Tapi bagi saya, orang tua kedua yang mengajari saya di luar rumah itu pertama kali ya guru itu. Pertama kali bertemu dengan orang luar. Iya, yang mengajari, yang ngajari kita dalam kehidupan. Gitu, itu guru itu. Iya, nah jadi memang sosok guru ini menjadi seseorang yang selalu mendampingi kita. Iya, betul sekali. Ya, kalau di luar rumah ada guru yang mendampingi kita. Nah, kalau di musim pandemi seperti ini kan agak susah begitu Pak ya, karena jarang bertemu dengan guru. Alhasil di rumah pun orang tua juga bingung begitu ya. Betul sekali Mbak Alin ya. Kalau di masa pandemi ini memang guru kita ada dua ya. Mungkin satu smartphone itu ya, atau laptop itu ya. Smartphone karena kita belajar online. Yang kedua adalah guru kita juga yang selalu mendampingi kita, tapi kadang-kadang lewat dengan bertemu dengan dunia maya ya. Memang itu merupakan kekurangan daripada dunia maya, kita tidak bertemu, berinteraksi secara langsung gitu. Tetapi masa pandemi itu bukan menjadi masa kelemahan kita atau bukan menjadi kehalangan kita ya, hambatan kita untuk bisa terus berkarya, untuk bisa bertemu dengan guru, tapi itu merupakan bagaimana kita menghadapi hambatan tersebut sehingga bisa menjadi kekuatan kita, bisa menjadi bukan menjadi problem bagi kita gitu. Begitu. Iya. Nah, jadi sebagai kampus swasta yang ada di Bojonegoro, IKIP di Bojonegoro begitu ya. Ini kan pastinya berbasis ilmu pendidikan. Nah, kira-kira nih Pak, di Hari Guru ini kita juga ingin membahas begitu ya, bagaimana peran IKIP Bojonegoro ini dalam mencetak guru-guru yang sudah profesional. IKIP itu kan merupakan satu-satunya kampus pendidikan tertua di Bojonegoro. Ya, mungkin pertama kali muncul kampus pendidikan di Bojonegoro itu IKIP. Walaupun sekarang mungkin banyak sekali fakultas-fakultas pendidikan di luar IKIP yang berada di Bojonegoro, tapi pertama kali itu IKIP. Otomatis IKIP itu merupakan sosok guru juga bagi universitas-universitas yang lain yang merupakan universitas keguruan. Nah, sehingga karena kenapa? Karena luaran atau output atau alumni daripada IKIP itu sekarang ini bukan hanya menjadi guru. Ya, sudah menjadi kepala sekolah, bahkan sudah di dinas-dinas juga, sudah menjadi pengawas di dinas, bahkan sudah menjadi dosen, banyak sekali bermacam hal. Oleh karena itu kita itu meluaskan profil lulusan kita, bukan hanya menjadi guru sebenarnya, tapi menjadi di luar kependidikan. Mungkin ada yang berkarir di perbankan, ada yang berkarir di usaha, wirausaha, tapi yang paling banyak memang berkarir di bidang pendidikan. Dan kita lihat bahwa di Bojonegoro ini industri yang paling banyak itu industri pendidikan. Ya. Kita lihat SMP, SD, SMA
di Bojonegoro, SMK di Bojonegoro itu bisa dihitung daripada industri-industri yang lain. Banyak sekali. Iya, banyak sekali. Itu peluang kita sebenarnya, peluang kita untuk bagaimana untuk berkarya, berkreasi di industri pendidikan tersebut. Jadi salah satunya dengan melatih kita salah satunya dengan masuk di IKIP untuk bisa mendapatkan kompetensi yang kita inginkan sehingga bisa terjun di industri pendidikan. Iya, memang kan ini banyak sekali sekolah-sekolah muncul loh begitu ya. Iya, betul. Menjadi peluang untuk lulusan di IKIP ini sudah menjadi guru profesional di sana. Betul sekali, sehingga menjadi guru profesional gitu. Iya. Sudah bukan calon lagi tapi sudah profesional. Sudah bukan calon lagi, profesional. Karena profesional itu yang mendapatkan sertifikasi sebenarnya kan. Tapi banyak sekali lulusan IKIP yang sudah mendapatkan sertifikasi karena kan mereka ada pengawas, ada kepala sekolah, ada di dinas dan lain sebagainya. Sehingga sudah banyak sekali senior-senior kita yang lulusan dari IKIP itu yang berkarya di industri pendidikan yang sudah menjadi profesional itu sudah banyak sekali. Nah, jadi sebenarnya nih Pak ya, apa sih yang sudah dilakukan IKIP? Nah, tadi kan sudah dikatakan sudah menjadi profesional. Nah, selama di Gembleng di sini berproses di IKIP itu apa saja yang sudah dilakukan supaya bisa menuju ke arah guru yang sudah profesional itu? Oke. Sekarang kita adalah IKIP itu sekitar kita sudah meluluskan itu 41 tahun yang lalu ya. Kemarin wisuda terakhir ada 41 tahun. Sudah lama sekali Pak. Sudah lama sekali ya. Selama 41 tahun itu otomatis kan perkembangan zaman berubah-ubah. Ya. Di tahun di wisuda pertama atau lulusan pertama dengan lulusan kedua, lulusan ketiga oke lah mungkin masih sama perkembangan zamannya. Tapi mulai lulusan berikutnya kan berbeda-beda. Sehingga IKIP itu selalu mengikuti perkembangan zaman. Ya, karena yang diinginkan oleh lulusan dan pengguna lulusan itu adalah updating gitu ya. Updating, upgrade terus menerus. Guru itu harus upgrade terus menerus. Nggak bisa guru itu menjadi kolokan kayak dulu harus nyuruh anak untuk tulis di papan, kemudian kita menyalin, itu sudah kuno gitu kan. Ya sudah kuno. Saat ini 2021 sudah menggunakan revolusi industri 4.0, itu otomatis jadi digitalisasi semuanya. Sehingga di IKIP itu kurikulumnya adalah kita selalu updating, upgrading profil, diupdate terus kurikulumnya, diupdate terus profil lulusannya, diupdate terus selalu keilmuan kompetensinya. Salah satunya adalah dengan berbasis IT tadi. Nah, dengan adanya Podscam, dengan adanya multistudi multimedia, itu salah satu adalah wujud kita, komitmen kita bagaimana kita memfasilitasi adik-adik mahasiswa untuk bisa berkreasi di dalam bidang multimedia tersebut sehingga sesuai dengan perkembangan zaman yang ada. Gitu. Yang penting upgrade ilmu, upgrade kurikulum juga. Nah, biasanya kan saya juga mendengar nih Pak, pasti ada praktek-praktek sebelumnya supaya menjadi guru profesional. Nah, sebenarnya itu dari tingkat berapa mulai ada praktek, lalu diterjunkan ke sekolah-sekolah itu kira-kira prakteknya mulai tingkat berapa? Oke. Di IKIP itu ada dua prakteknya ya, yaitu kuliah kerja mahasiswa atau KKN kalau di kampus lain ya, kuliah kerja nyata terjun ke masyarakat, dan yang kedua adalah PPL untuk terjun ke sekolah, ya karena merupakan kita core-nya adalah pendidikan. Tapi saat ini 2021 adalah kita mengikuti MBKM, sehingga ada 28 kegiatan. Di 8 kegiatan itu ada salah satunya adalah PPL dan salah satunya adalah KKN tadi, jadi sudah masuk ke 8 kegiatan tersebut. Nah, saya akan itu kan PPL dan KKM itu, PPL itu kan ada prasyaratnya, salah satunya ada micro teaching. Kita punya lab micro teaching, yang mana adik-adik mahasiswa itu disuruh untuk belajar untuk public speaking, menghadapi orang lain, memberikan materi, transfer knowledge itu dilihat di lab. Ya, di lab kita lihat rekamannya bagaimana, kurangnya apa kita lihat semuanya. Nah, salah satu untuk ikut praktek di sekolah itu adalah harus ikut micro teaching itu dulu ya. Nah, kalau KKM itu adalah harus semester 5 minimal, semester 5 minimal. Kalau sudah semester 5 boleh untuk ikut KKM untuk terjun ke desa karena kita juga perlu sosial juga. Di desa itu perlu sosial, bagaimana mengembangkan kreativitas anak-anak di desa tersebut. Boleh dengan mengajar, boleh dengan kewirausahaan, itu lebih luas sebenarnya di KKM tersebut. Nah, sekarang MBKM itu juga ada lagi, bukan hanya ini, ada magang, yang asistensi mengajar. Iya, asistensi mengajar juga PPL terus magang, terus ada
kewirausahaan. Jadi mahasiswa itu dididik bagaimana menjadi wirausaha. Kalau itu passionnya mahasiswa, silahkan. Kita sudah siapkan konversinya berapa. Jadi nggak ikut mata kuliah apa, tapi outputnya harus ada seperti ini. Begitu. Sudah jelas semuanya, sudah ada aturannya semuanya, termasuk magang dan lain sebagainya. Magang bukan hanya di sekolah. Saat ini ada magang di dinas, ada magang di di radio-radio. Iya, radio-radio juga, dan lain sebagainya. Banyak sekali. Jadi memang profil lulusan kita lebih dikembangkan lagi. Jadi passionnya Mas mau kemana? Monggo silahkan. Seperti difasilitasi dari kampus. Betul sekali, Alin. Iya, jadi memang di IKIP ini banyak sekali kegiatannya begitu. Jadi mahasiswa ini terserah mau ambil passionnya yang mana, begitu. Iya, banyak sekali sebenarnya, apalagi difasilitasi oleh Mas Menteri 8 kegiatan itu, sehingga kita memfasilitasi. Itu kan hak mahasiswa. Monggo yang mau ikut ke penelitian ya silahkan, kita sudah siapkan. Nanti masuk mata kuliah mana, tapi kamu outputnya harus ada. Jadi ada indikator jelasnya apa, harus bisa apa, itu harus ada memang, ya kan. Jangan sampai kita lepas gitu aja. Jadi ada dosen pembimbing dan lain sebagainya. Jadi benar-benar kita pantau, benar-benar kita ikuti aturan yang ada, tapi tetap memberikan ruang gerak bebas kepada mahasiswa tersebut. Dibebaskan, merdeka belajar. Merdeka belajar dibebaskan. Nah, di IKIP sendiri ini ya Pak ya, di IKIP PB Bojonegoro ini memang kan sudah berhasil begitu ya mencetak guru profesional. Nah, biasanya ini Pak pada tingkat pendidikan apa dan di sekitar daerah mana saja ini yang sudah ada begitu? Sebenarnya target market itu adalah sasaran pasar IKIP itu. Calon-calon mahasiswa itu yang dulu itu adalah hampir Bojonegoro, Cepu, Blora, Lamongan, Tuban gitu kan. Masih Karesidenan Bojonegoro gitu kan dulu. Nah, sekarang karena di Lamongan itu sudah banyak universitas-universitas, sudah banyak akhirnya muncul. Akhirnya kita saat ini lebih sempit ke Tuban, Bojonegoro dan Cepu. Tapi sebenarnya secara real adalah alumni kita itu sudah menyebar di mana-mana. Bukan hanya di sekitar itu saja. Memang target marketnya kita. Tapi ketika mahasiswa lulus kan ada yang merantau. Nah, bahkan kemarin itu ada yang di SMA 3 Jakarta lulusannya. Jadi guru di sana dari PNS di sana juga ada. Itu lulusan kalau nggak salah pendidikan matematika baru lah 2018 atau 2017 yang lalu gitu kan, atau 2019 lulusannya itu merantau ke sana. Jadi sebenarnya bagaimana mahasiswa itu bisa bergerak, bergerak ke seluruh lini di wilayah, bukan hanya di Bojonegoro, artinya adalah bisa ke Surabaya, bisa ke ini. Jadi lulusan IKIP sudah banyak sekali sebenarnya di mana-mana. Sudah menyebar di seluruh Indonesia. Menyebar di seluruh Indonesia, bukan hanya menjadi guru. Bukan hanya menjadi, bahkan menjadi profesional itu sudah banyak. Jadi dosen bahkan masuk ke dinas. Praktisi juga ada sebenarnya. Itu ada tetangga saya itu lulusan tahun lama ya sebenarnya, itu sudah menjadi manajer di Alpen Label kalau salah, di permen Alpen Label. Itu lulusan IKIP juga. Begitu. Yang penting ada kemauan untuk bisa keluar dari zona nyamannya. Yes, betul. Karena anak muda sekarang tuh lebih suka di zona nyaman begitu Pak. Lebih suka di zona nyaman, ketika sudah nyaman ya sudah, gitu, nggak mau keluar. Padahal untuk bisa mengubah dirinya itu harus kita keluar dari zona nyaman tersebut. Itu bisa bergerak untuk bisa berubah, bisa berkembang menjadi lebih baik gitu. Jadi harus dari dirinya sendiri mau bergerak atau tidak. Iya, betul. Sebenarnya kalau dari IKIP sendiri itu sudah dipersiapkan matang. Begitu, Pak. Sudah memfasilitasi keseluruhan sudah ada. Cuma ketika lulus kelulusannya siap atau tidak, mau atau tidak, gitu kan, mau berjuang lagi atau tidak, begitu. Karena kan setelah dari lulus kan juga tidak hanya lulus, tapi harus mau mengembangkan ilmu-ilmunya. Iya, betul sekali, harus mengembangkan ilmunya. Nah, kembali ke tema di Hari Guru Nasional tahun ini, yaitu bergerak dengan hati, pulihkan pendidikan. Nah, di pandemi ini kan masih ada yang mengatakan itu semakin menurun begitu Pak ya. Hasil kan ini makanya temanya itu mengangkat pulihkan pendidikan. Nah, kalau menurut Pak Ali sendiri bagaimana tema tahun ini? Kita memasuki masa pandemi itu sekitar 2020 ya. Jadi 2019 akhir itu masih di Wuhan di Cina, kemudian 2020 masuk ke Indonesia. Tetapi ketika pandemi itu masuk kita
belum siap. Nah itu kita belum siap, sehingga kelabakan hampir semua sektor pendidikan, bukan hanya sektor pendidikan, sektor ekonomi pun kelabakan. Langsung jatuh semuanya karena kita dibatasi pergerakan, adanya PSBB itu. Nah di tahun 2020 itu kita masih mencari-cari, gitu ya, masih mencari. Kita mau kemana? Kita mau bagaimana kalau pandemi ini terus menerus, gitu kan? Akhirnya tahun 2020 sampai pertengahan itu sudah beberapa industri itu sudah tahu, gitu. Kita harus ke sini, strateginya seperti ini dan lain sebagainya. Pendidikan pun seperti itu, ya. Pendidikan seperti itu, kita PJJ. Ternyata PJJ itu juga efektif. Efektif bagi kota-kota besar, bagi kota-kota kecil, bahkan di Bojonegoro pun kadang-kadang masih kurang efektif, karena banyak kan daerah-daerah yang bisa dikatakan di mana itu digondang, ya kan, aksesnya juga masih sulit, gitu kan, masih sulit, tapi mereka punya niat, kemauan untuk belajar dan lain sebagainya. Nah sehingga di tahun 2021 ini Hari Guru itu punya tema adalah pulihkan pendidikan, ya, bergerak dengan hati, pulihkan pendidikan, bahwa pendidikan itu memang dari hati. Pendidikan itu dari hati, bukan hanya secara lisan tapi dari meresap ke dalam hati. Itu harus bergerak, sehingga dari hati tersebutlah kita bisa memulihkan pendidikan kita yang pada masa pandemi itu telah porak-poranda tersebut. Menata lagi, memulihkan lagi pendidikan yang ada pada saat ini. Itu bukan hanya di negara kita, mungkin di negara-negara lain juga seperti itu. Sudah mulai begitu. Sudah mulai memulihkan lagi. Gitu. Untuk sistem pendidikan yang baru, akhirnya pemerintah pun juga berusaha untuk menemukan sistem pendidikan yang baru lagi supaya peserta didiknya ini, seluruh siswanya ini mampu untuk memahami ilmunya kembali. Gitu. Sehingga pendidikan ini dirancang lagi bagaimana adanya tatap muka, sudah mulai tatap muka kan sekarang beberapa persen dengan ini, kemudian ada yang blended, ya kan, ada yang hybrid atau blended yang campuran dan lain sebagainya, termasuk di IKIP kan masih blended, ya, masih campuran. Karena kita juga ada dua faktor yang kita perlihat. Yang pertama adalah faktor kesehatan, yang kedua adalah faktor bagaimana agar pendidikan ini tetap jalan, seperti itu. Iya, berarti memang pandemi bukan halangan. Ya. Tapi bagaimana kita harus menghadapinya. Kita juga harus bisa bertahan, apalagi di dunia pendidikan ini banyak sekali tantangannya di tahun-tahun pandemi sekali. Ini. Begitu, jadi harus ekstra untuk mempertahankan. Betul, harus ekstra memang di masa pandemi ini. Bukan hanya pendidikan sebenarnya, ekonomi juga seperti itu. Nah, makanya di tahun ini di Hari Guru Nasional ini akhirnya memilih untuk bergerak dengan hati, bisa memulihkan pendidikan kita. Pendidikan kita memang harus kita pulihkan lagi. Semoga di tahun 2022 nanti pendidikan kita sudah mulai normal seperti biasa. Kemudian bisa bergerak bebas kita, bisa berinovasi lagi, tidak terkungkung dalam dunia maya, tapi bagaimana kita bisa bertemu dengan orang lain lagi. Begitu. Sehingga bisa normal kembali lah aktivitas kita. Sehingga pendidikan, perekonomian semua bisa normal kembali. Bisa normal lagi, bisa bertemu dengan teman-teman. Betul, bertemu dengan guru-guru yang luar biasa sudah mengajari kita, gitu ya. Sosok menjadi orang tua kedua. Orang tua kedua. Orang tua kedua di dunia luar, gitu ya. Memang sosok guru ini sangat-sangat dibutuhkan, apalagi ternyata dulu kan kalau sebelum pandemi gitu Pak ya, banyak guru hanya profesi guru, gitu. Tapi karena adanya pandemi akhirnya tahu begitu bahwa guru ini sangat dibutuhkan. Betul sekali. Meskipun sudah ada teknologi, tapi guru masih dibutuhkan sampai sekarang. Karena itu banyak curhatan orang tua kan. Ketika masa pandemi PJJ, pembelajaran jarak jauh, gitu kan, siswa diberi ini, tapi orang tua tuh nggak sabar, ya kan, nggak sabar ketika menghadapi anaknya sendiri kan, putranya sendiri, gitu ya, nggak sabar. Apalagi gurunya. Jadi guru itu sosok yang sangat luar biasa menghadapi beberapa anak dalam sekaligus, tapi tetap sabar. Padahal karakternya berbeda-beda. Nggak peduli anaknya siapa, yang penting ini anak didik saya, gitu kan.
orang tuanya sendiri pun nggak sabar. Iya Pak, ya, seperti itu Pak. Iya seperti itu. Ya jadi ketahuan kan di masa pandemi ini akhirnya tahu bahwa ternyata pekerjaan guru itu berat. Gitu, berat kan. sekali. Bukan hanya mengajar, bukan hanya transfer ke knowledge saja, tapi mendidik juga bagaimana agar menjadi anak yang baik. Gitu kan. Iya. Jadi tidak hanya transfer ilmu, tapi guru itu digugu dan ditiru. Iya, digugu dan ditiru menjadi role model tadi kan. Role modelnya di semua kehidupan. Iya, gitu, di semua Pak, kehidupan. Nah, jadi teman-teman semua, memang guru itu adalah sosok yang sangat luar biasa, spesial untuk kita semua. Pasti kita juga ingat dulu guru SD-nya siapa, gitu ya Pak ya. Kalau Pak Ari punya guru favorit yang sampai sekarang mungkin masih diingat? Saya itu dulu punya guru SMP itu sangat luar biasa sabarnya. Gitu. Oh iya, bagaimana? Sangat sabar sehingga satu kelas itu memang menyukai karakteristik beliau gitu ya. Begitu. Ya, itu ibu-ibu sangat sabar. Memang ibu-ibu itu pengayom, itu ngajar saya apa ya, Pancasila kalau nggak salah ya. Pancasila itu pengayom, ini dan lain sebagainya lah seperti itu. Bahkan saya selalu lulus SMP itu saya lihat dulu kan di Jawa Pos itu ada namanya guru favorit, gitu kan. Dulu guru favorit itu nama beliau masuk, diusulkan oleh adik kelas saya dulu. Saya nggak tahu siapa yang mengusulkan, tapi nama guru itu masuk karena sangat penyabar, pengayom. Kita bandel apapun beliau tetap sabar menghadapinya. Kemudian beliau tetap memberikan nasihat kita dengan lemah lembut dan lain sebagainya. Bahkan orang tua kita kadang-kadang nggak seperti itu kan, saking jengkelnya kadang-kadang diapakan gitu kan. Tapi guru bisa seperti itu karena beliau tahu bahwa tugas mendidik itu tidak mudah. Tidak mudah, sangat berat tugas mendidik itu. Bukan hanya transfer ilmu tadi, tapi mendidiknya itu yang berat. Yang berat itu karakteristiknya. Karakteristik anak-anak berbeda-beda, sehingga mendidiknya pun harus punya treatment yang berbeda-beda dalam satu waktu. Nah itu sulitnya di situ Pak. Iya, dalam satu waktu itu harus bisa mengenali karakter dari peserta didiknya. Betul. Harus tahu bagaimana bersikap, begitu ya. Jadi memang Hari Guru yang luar biasa ini patut berbangga menjadi seorang guru karena menjadi tiangnya negara sebenarnya Pak. Iya, tiangnya negara. Dasarnya itu dari gurunya ini. Iya, nah guru itu ikhlas juga ya. Memang pekerjaan guru itu dari hati. Ikhlas. Sekarang kita lihat ya guru-guru yang dibayar hanya, mohon maaf ya, di bawah UMK, itu ada 300.000, 500, tapi tetap berjalan, tetap mengayomi, tetap mendidik, bahkan dibayarnya kan 3 bulan sekali. Iya Pak. Ya kan, bukan hanya sebulan sekali, 3 bulan sekali. Dapur harus tetap ngebul, tapi juga pekerjaan juga dilakoni dengan baik. Nah itu. Bagaimana? Makanya itu butuh ada keikhlasan mereka. Kalau misalkan beliau itu. Nah, makanya bergerak dari hati. Guru itu harus mempunyai gerakan dari hati. Pendidikan itu harus gerakan dari hati. Kalau kita tidak ikhlas dalam mempunyai profesi guru, maka kita bisa tidak sabar. Juga ya kan, semua dihitung dengan materi. Gitu. Saya dibayar cuma segini, ngapain gitu kan, repot-repot ngurusin orang lain. Ya seperti itu, makanya bergerak dari hati dan ada sebuah keikhlasan dari mereka, dari guru-guru tersebut. Memang luar biasa profesi guru ini. Iya, luar biasa. Nah, jadi untuk teman-teman, menjadi seorang guru memang sangat luar biasa, sangat spesial begitu ya. Jadi di Hari Guru ini dengan tema bergerak dengan hati, pulihkan pendidikan. Nah, ini harus sebagai profesi guru ini harus selalu bergerak dengan hati, harus ikhlas Pak ya. Iya, harus berapapun ikhlas. Itu. Tapi kadang-kadang memang ada yang tidak menghargai itu. Nah, itu kadang-kadang kan yang tidak menghargai dengan keikhlasan guru, itulah yang perlu kita berikan pencerahan gitu kan. Bahwa guru itu tidak mudah. Menjadi guru itu tidak mudah. Banyak kasus juga begitu Pak ya. Kekerasan terhadap guru itu rasanya miris sekali gitu ya. Kenapa mereka tidak bisa memahami profesi guru ini? Banyak sekali kekerasan. Ada kekerasan anak didik itu melakukan kekerasan terhadap guru itu banyak. Ada. Banyak. Ketika ditegur, kan? Ketika ditegur justru marah gitu kan. Padahal itu teguran adalah teguran kasih sayang. Nah, kita sebagai murid kadang-kadang juga harus
memahami profesi guru gitu kan. Bahkan profesi guru itu kadang-kadang kan bisa menggantikan orang tua kita ketika di luar gitu kan, yang mengayomi kita dan lain-lain. Bahkan ada orang-orang terkenal itu ketika bertemu dengan guru itu bangga. Ya, contohnya ada profesi pilot, ketika gurunya naik pesawat itu dipeluk, ada. Terakhir itu saya lihat mungkin ya itu udah lama ya di itu Adele, tahu kan Adele penyanyi itu ketika konser bertemu dengan gurunya itu langsung dipeluk gitu kan. Nah itu orang-orang yang menghargai profesi gurunya gitu kan, sehingga masih terkenang, oh gurunya seperti ini, terkenang dengan hati. Bahkan ada seorang gubernur atau bupati itu ya melantik gurunya untuk menjadi kepala sekolah. Ya ada, habis dilantik langsung dipeluk gitu, bahwa ini guru saya dulu. Sangat menghargai begitu. Karena kita jadi apapun ya, mau jadi bupati, mau jadi presiden, apapun itu dari guru itu kita diajari kan. Nah, diajari awalnya itu dari guru tersebut. Kita diajari membaca, kita diajari ini, diajari lain dari guru. Begitu. Nah memang profesi guru sangat spesial. Nah jadi teman-teman, selamat Hari Guru untuk seluruh guru-guru di Indonesia ini yang sangat luar biasa ya. Dan dengan temanya bergerak dengan hati, pulihkan pendidikan ini, semoga kedepannya profesi guru ini semakin dihargai. Begitu. Lalu juga peserta didik juga lebih menghargai, lebih intinya karena guru sudah mengayomi, peserta didik pun juga harusnya bisa bisa menghargai, bisa mengayomi, juga ya. Nah terima kasih Pak Ali, sama-sama Mbak Ali. Semoga sehat selalu. Ya alhamdulillah. Semoga podcast IKIP semakin maju. Amin. Semoga semakin banyak viewernya dan lain sebagainya. Amin. Gitu kan, sehingga bisa menebarkan kebaikan-kebaikan di luar lewat dunia maya. Iya alhamdulillah. Gitu. Nah jadi untuk teman-teman terima kasih ya sudah untuk melihat ya podcastnya kali ini. Dan untuk teman-teman, selain bisa menonton di channel YouTube-nya, teman-teman juga bisa nih untuk mendengarkan di Spotify-nya podcast IKIP PGRI Bojonegoro. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe-nya. Kita akan berjumpa di episode selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.